Video ini dibuat sebagai tugas untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Desain. Abad Pertengahan. Abad Pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Abad Pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut manakala Eropa mulai memasuki abad pembaharuan dan abad penjelajahan. Ada 3 periode yang terjadi pada abad pertengahan: masa kegelapan, masa romantisme, dan masa keimanan. Pada abad itu, memang banyak sekali hal mengerikan terjadi di Eropa. Di antaranya wabah hitam yang mematikan. Epidemi ini hampir serentak menghabiskan nyawa ratusan ribu penduduk Eropa. Masa-masa dominasi kekuasaan raja, bangsawan, dan gereja. Perang antar kerajaan dan perebutan kekuasaan, lalu terjadi perang salib. Perang salib yang terjadi antara timur dan barat menggambarkan reaksi barat terhadap kemajuan yang telah dicapai oleh timur, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya, sehingga agama bukanlah motif utama dalam perang salib. Pada masa keimanan, kekuasaan gereja absolut yang mempengaruhi kehidupan politik dan masyarakat Eropa pada saat itu menjadikan gereja sebagai pusat kebudayaan, pendidikan, dan aktivitas intelektual. Juga dihasilkannya karya-karya berupa kitab Injil dan manuskrip keagamaan. Manuskrip itu sendiri berupa gulungan doa yang berusia 500 tahun, berupa lembaran-lembaran kulit sapi yang berisi teks dan gambar yang disatukan. Masa kejayaan Islam. Di saat bangsa barat dalam masa abad pertengahan, kebudayaan Islam berada dalam masa kejayaan. Terdapat 2 kerajaan besar yang berkuasa, yaitu Kerajaan Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah. Ada 2 faktor yang menyebabkan kebudayaan Islam pada saat itu mengalami kejayaannya. Faktor internal yaitu berupa, sedangkan faktor eksternal yaitu berupa kejayaan-kejayaan tersebut tentu saja dibantu oleh beberapa tokoh-tokoh Islam yang pernah kita kenal, seperti yang pertama ada Ibnu Rushd, yang kedua ada Al-Ghazali, ada Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Desain grafis. Desain grafis pada era yang sangat modern ini sudah berubah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam dunia perekonomian maupun perindustrian dunia. Sebelumnya pada era abad pertengahan, desain grafis dapat kita lihat dengan berkembangnya seni iluminasi pada buku-buku yang ditulis tangan. Seni iluminasi sendiri memiliki ciri-ciri visual, dekoratif, ornamental, dan banyak menampilkan ilustrasi bertema keagamaan. Karya-karya iluminasi pada masa ini penting dicatat karena menunjukkan inovasi-inovasi desain grafis, mulai dari tata letak halaman, ilustrasi, gaya huruf, dan aspek teknik. Di bidang tipografi, pada masa ini mulai dikenal huruf kecil atau dikenal dengan sebutan lowercase. Desain buku Celtic pada abad ke-8 terjadi saat paling kelam bagi bangsa Roma, di saat berbagai etnis berebut daerah kekuasaan, saat para biarawan mengungsi ke daerah Celtic dan berkonsentrasi menciptakan buku-buku keagamaan, dan terbitlah 3 buku keagamaan pertama mengenai narasi kehidupan Yesus Kristus yang didasarkan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Book of Durrow, Lindisfarne Gospel, Book of Kells. Desain Celtic merupakan desain yang abstrak dan sangat kompleks. Garis lurus geometris, pola-pola tenunan, corak nada, dan pengisian ruang dengan tekstur visual tebal mengenai kecerahan warna. Warna-warna yang digunakan dalam deretan warna begitu miskin. Munculnya teknik cetak di Eropa sekitar tahun 1440 oleh Johannes Gutenberg dari kota Mainz, Jerman. Gutenberg menciptakan sebuah metode pengecoran potongan-potongan huruf di atas campuran logam yang terbuat dari timah. Potongan-potongan ini dapat ditekankan ke atas halaman berteks untuk percetakan. Sebelumnya, teknik cetak yang digunakan dikenal dengan istilah block printing. Faktor yang mendukung penemuan mesin cetak ini adalah ditemukannya konsep movable type
yaitu berupa huruf-huruf yang terpisah atau kata dengan material balok-balok kayu. Konsep ini dikembangkan oleh Lawrence Johnson Coster. Hasil karya print pertama kali oleh Johannes adalah Gutenberg Bible yang diprint dengan teknik dan kualitas terbagus dengan teknologi yang masih belum maju. Nuremberg Chronicles 1493, buku setebal 600 halaman, karya Anton Koberger, menunjukkan pengaruh besar dari penemuan mesin cetak terhadap desain grafis. Dampak pembuatan mesin cetak. 1. Terjadinya perubahan hierarki sosial. Masyarakat umum dapat memiliki serta mempelajari Injil. 2. Keterguncangan itu berpengaruh juga pada hierarki intelektual. Seni yang dinilai rendah kemudian dapat berjalan beriringan dengan logika matematika yang dianggap tinggi. 3. Penemuan teknik cetak merupakan fase penting dalam perkembangan kebudayaan di Eropa karena mendorong penyebaran informasi, pendokumentasian ilmu pengetahuan. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat, sejarah itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.